teman-teman di rumah. Salam sehat buat teman-teman semuanya ya. Sama-sama yuk, hari ini kita mau mulai ibadah bareng-bareng. Kita mau nyanyi lagu ini dengan sukacita ya. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yuk. Kita mau bawa hati kita yuk teman-teman. Hati kita yang penuh dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Sama-sama kita mau katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita mau nyanyikan dari awal yuk teman-teman. Dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kita mau angkat tangan kita teman-teman. Ku bersyukur Bapa. Katakan rasa syukur-Mu teman-teman. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
Shalom teman-teman Tin, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada gitu ya. Kita sudah muji, kita sudah menyembah Tuhan sama-sama, ucap syukur kita bisa beribadah online. Setelah kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas kesempatan, atas fasilitas Tuhan, kami bisa beribadah secara online, kami bisa muji, menyembah Engkau Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami akan sama-sama belajar Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, urapi kami yang mendengar, urapi kami yang berbicara Tuhan, biarlah hidup kami bisa diubahkan lewat perkataan-Mu, karena perkataan-Mu sajalah Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Berikan kami kondisi yang fokus Tuhan untuk bisa belajar, mendapatkan sesuatu, dan bahkan biarlah firman hari ini Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, 1 bulan udah berlalu lagi gitu ya. Kemarin Januari, Februari, dan kayak terasa sekarang udah Maret dan udah jalan seminggu lagi. Nah, hari ini kita akan membahas gitu ya, tema bulan ini tuh relationship, dan Kakak mau bahas yang namanya relationship gitu ya, tambah X aja gitu ya, biar relax, chill out gitu. Nggak usah gupuh gitu ya, kalau katanya orang Surabaya. Nah, terlepas dari semua kisah gitu ya, di masa sekolah, di masa remaja, semua orang ingin dan mau memiliki hubungan. Oke, semua orang pengen gitu. Tetapi nggak semua orang mengerti dan tahu tujuan dari sebuah hubungan itu sendiri. Dan sekali lagi, semua pengen, tapi nggak semua tahu tujuannya. Dan tentu saja ketika kita nggak tahu tujuan dari sesuatu hal, kita nggak akan bisa memaksimalkan hal tersebut. Atau lebih parahnya, besar kemungkinan kita bisa menyalahgunakan sesuatu hal tersebut. Contoh, eh, Kakak dulu sering lihat gitu ya, pada saat di sekolah minggu ada banyak anak balita yang memainkan mikrofon gitu ya. Kita semua tahu gunanya mikrofon adalah untuk pengeras suara ketika bernyanyi muji Tuhan. Nah, anak-anak balita yang belum mengerti dan nggak tahu tujuan dari mikrofon itu sendiri, malah memukul-mukulkan mikrofon tersebut ke tembok gitu ya, ke temennya mungkin gitu ya, nakal, dan ke lantai. Karena mereka nggak tahu, dan akhirnya mereka bisa jadi merusak mikrofon tersebut. Nah, sama halnya dengan relationship yang kita punya. Kalau kita nggak tahu tujuannya apa, nah sekarang akan timbul suatu pertanyaan buat kita. Apa sih tujuan dari sebuah hubungan itu? Nah, itu adalah pertanyaan untuk kamu dan saya, untuk teman-teman dan Kak Aga juga. Kemungkinan besar kalau kita nggak tahu tujuan dari sebuah hubungan nih, kembali kemungkinan besar kita mungkin bisa jadi, kemungkinan besar nih, kita akan menyalahgunakan hubungan tersebut. Atau kalau kita nggak menyalahgunakan pun, kita nggak akan bisa memaksimalkan hubungan yang kita punya. Berarti sampai di sini bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut. Kakak mau kasih satu ilustrasi gitu ya. Kakak pernah nonton suatu film yang ini lucu banget. Film ini film komedi. Kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton. Judulnya The Gods Must Be Crazy. Ceritanya gimana Kak? Ceritanya adalah tentang seorang manusia gitu ya, seseorang dari suku Afrika yang di desanya itu kejatuhan botol kaca Coca-Cola. Jadi botol ini tiba-tiba jatuh dari langit gitu ya, dan semua orang di desa itu, di suku Afrika itu nggak pernah lihat yang namanya botol Coca-Cola. Jadi mereka bingung, ini benda tujuannya buat apa? Dan mulailah petualangan seseorang ini untuk bisa menemukan fungsi dan tujuan dari botol Coca-Cola tersebut. Di desanya mereka semua mencari tahu, bahkan mereka mendefinisikan sendiri tujuan dari botol Coca-Cola tersebut. Ada yang menggunakannya sebagai teropong, ada yang menggunakannya sebagai dewa gitu ya, jadi disembah botol Coca-Colanya. Nah, hal-hal yang konyol seperti itu yang menurut aku lucu banget. Tapi the meaning, maknanya yang kita bisa ambil, moral yang bisa kita ambil, wow, bener loh, ketika kita nggak tahu sesuatu hal itu buat apa, kita kadang-kadang berasumsi gitu ya, kita memberi pengertian sendiri gitu ya tentang hal tersebut. Jadi kita coba-coba nih, maksudnya, oh ini buat ini sih, oh ini buat ini sih, padahal kita nggak tahu. Nah, sedikit banyak hal itu memaksa pasti. Nah, contoh,
Kenapa seseorang punya suatu hubungan? Ya biar nggak kesepian, ya supaya ada teman curhat, biar kalau misalnya sendirian, nggak sendirian lagi. Nah, itu agak maksa sih gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan dari sebuah hubungan? Teman-teman, kita akan belajar gitu ya, kalau misalnya kita nggak bisa mendefinisikan tujuan dari sebuah hubungan, ya we're in trouble gitu ya, kita akan abuse hubungan atau relationship yang kita punya. Jadi sama-sama kita buka Alkitab kita, kita sama-sama mau belajar dari perspektif firman Tuhan karena, eee, ya itu it's the right thing to do gitu ya. Ada hal yang bagus, ada hal yang baik yang Tuhan siapkan, di dalam firman-Nya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kakak akan bacakan, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di kesempatan kali ini Kak Aga nggak akan masuk ke kelas doktrinal tentang Trinitas gitu ya, Tritunggal. I hope di kesempatan lain. Nah, firman Tuhan mencatat, Tuhan nggak bilang, "Oke, aku punya ide, aku mau ciptakan manusia." Tetapi jelas Tuhan berfirman, "Baiklah kita," berarti ada yang lain. Kita mengenal dengan sebutan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, but hear this, ada sebuah hubungan sejak awal, ada sebuah relationship sejak awal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Tuhan kita, Allah yang kita sembah, Tuhan Allah adalah Allah yang berhubungan. Karakter Tuhan bahwa dia nggak sendirian, dia menggambarkan dirinya sebagai kita. Kita lanjutkan, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Catat ini baik-baik gitu ya, perhatikan ini baik-baik. Tuhan dari awal nggak hanya mau menciptakan satu orang manusia. Jadi tidak hanya menciptakan satu, lalu dia punya ide, ciptakan yang kedua, enggak. Tapi Tuhan sudah mau membentuk suatu community, suatu komunitas dari awal. Perkumpulan orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita lanjutkan. Kejadian 1 ayat 26 dan 28 sampai 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui tujuan dari sebuah hubungan, kita akan berangkat dari situ. Kita punya pengertian sekarang, Tuhan sudah menciptakan bahwa uh, manusia itu didesain untuk itu, gitu ya. Kenapa? First thing first, kita mesti sadar. Yang pertama nih, kita mesti sadar kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Penting sekali. Kenapa? Tuhan nggak sendirian, manusia pun nggak sendirian. Desainnya, blueprint-nya sama. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika kita datang ke gereja dan kita mau hidup dalam Tuhan, kita nggak bisa sendiri. Kita nggak akan bisa grow kalau misalnya kita sendiri. Bukan soal cari pasangan, soal cari pacar, tapi kita perlu orang lain because that's how we function. Oke, jadi nggak bukan karena alasan berarti harus berpasangan, harus pacaran. No, bukan itu, tetapi Tuhan sudah taruh satu fungsi di dalam manusia bahwa bagaimana manusia itu bekerja adalah melalui sebuah hubungan, sebuah relationship. Itu adalah bagaimana manusia berfungsi. Tuhan sudah desain seperti itu. Yang kedua, Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Oke, kita berjawab bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oke, Kak Aga mau kasih satu ilustrasi lagi bahwa bayangkan ada sebuah pabrik gitu ya. Dan pabrik kasih itu adalah Allah sendiri. Kalau kita bingung bagaimana sesuatu bekerja, oke lah, kita akan analogikan pabrik sebuah TV gitu ya, smart TV. Nah, kalau kita nggak ngerti bagaimana smart TV itu bekerja, lebih baik kita langsung mengunjungi pabriknya. Orang yang memproduksi atau menciptakan hal itu. Orang yang benar-benar bisa mengasihi akan punya akses ke pabriknya. Benar? Kalau misalnya kita beli nih smart TV suatu merek, nggak bisa sebut merek, sebut saja Samsung gitu ya. Samsung kalau orang-orang bilang. Nah, kita bisa mengunjungi pabriknya dan kita bisa bertanya, kita punya akses gitu. Nah, tetapi jika nggak ada orang yang nggak punya akses karena trust me, mungkin dia belum beli TV-nya, mungkin dia belum connect
ke pabriknya karena nggak ada sesuatu hal yang bisa mengkonekkan dia dengan pabriknya. Nah, first thing first, ketika kita mau punya fungsi yang benar dalam relationship, kita harus connect ke Tuhan kita supaya kita bisa mengasihi. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Oke, kita akan lanjut gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini adalah satu statement yang mungkin banyak dari kita dahulu bahwa definisinya, oh orang karena katanya orang Kristen ya harus mengasihi dong. Nah, ini adalah jawaban atas statement-statement tersebut, teman-teman ya. Mengasihi itu bukan syarat, mengasihi itu adalah bukti. Jadi bedakan terms, syarat, dan bukti gitu ya, proof gitu ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yuk, sama-sama belajar. Mengasihi ini adalah bukti dari kita sebagai anak-anak Tuhan kenal dengan Tuhan. Awal yang harus dilakukan, kenal Tuhan dulu. Allah tidak memiliki kasih. Loh, Kak, gimana statement itu gitu ya? Allah tidak memiliki kasih. Allah tidak punya banyak kasih. Karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Bedakan gitu ya. Kakak ulang sekali lagi, Allah tidak memiliki kasih. Allah tidak punya banyak kasih. Allah adalah kasih itu sendiri. Jadi kenali Tuhan dulu, baru bisa mengasihi. Jika belum kenal Tuhan, berarti belum dapat sampel dari kasih itu sendiri. Oke? Kalau misalnya kita udah kenal sama Tuhan, kita kan dapat sampelnya kasih. Kita bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, jika kamu dan saya gitu ya, teman-teman teens, kakak juga diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, di mana kita ini enggak sendiri, tapi kita ini in relationship dan Allah adalah kasih. Yuk kita sama-sama gabungkan kedua hal tersebut. Kita ini tidak diciptakan untuk sendiri, tapi diciptakan untuk in relationship dan Allah adalah kasih. Kita akan jawab pertanyaan yang awal tadi gitu ya. Tujuan dari sebuah hubungan adalah untuk menyatakan kasih Allah. Ya terus gitu ya. Ya kalian akan berharap, wah apa sih jawabannya tujuan dari sebuah hubungan? Wah sesuatu yang luar biasa. Tujuan dari sebuah hubungan adalah untuk menyatakan kasih Allah. Sesimpel itu, sesederhana itu gitu ya. Ya semua orang juga tahu kagak gitu ya. Tapi nggak semua orang tahu itu benerkah mereka tahu? Benarkah kita tahu gitu ya? Jika tujuan setiap hubungan adalah untuk menyatakan kasih Allah. Oke. Nah, kita tarik nih. Oke, tujuan dari sebuah hubungan adalah untuk menyatakan kasih Allah. Berarti jika teman-teman semua, jika Kak Aga dalam sebuah relationship, dalam keluarga, dalam pertemanan, mungkin someday kita mungkin pacaran, buat ngapain? Pertanyaan kedua deh, mungkin yang pertama sudah langsung jawab ya, untuk menyatakan kasih Allah, ya amin, kita percaya gitu ya, barusan kita bilang. Nah, jika dalam relationship teman-teman dan Kak Aga tidak menyatakan kasih Allah, kira-kira kita memenuhi tujuannya enggak? Enggak, gitu ya. Nah, perlu direnungkan kembali bagaimana kita berfungsi ya. Apakah kita menyatakan kasih Allah dalam setiap hubungan kita? Yang keempat gitu ya. Yuk sama-sama kita lihat kasih Allah itu seperti apa. One of my favorite gitu ya ayat ini ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 11, agak panjang. Mungkin ada yang hafal gitu ya lagunya di sekolah minggu. Mungkin dapat hadiah pas sekolah minggu karena hafal ayat ini. Kita mau baca sama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bagaimana kita sekarang bisa mengenal, mengetahui Bapa kita di surga lewat ini? Ingat bahwa Allah adalah kasih. Yuk sama-sama kita baca ayat ini sekali lagi dengan perspektif yang fresh gitu ya. Kakak juga dapat ini ketika kakak baca, wow gitu ya, luar biasa.
Yuk sama-sama kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 11. Allah itu sabar, Allah itu murah hati, Allah tidak cemburu, Allah tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Allah tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Allah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Allah tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Allah menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Allah tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ketika kita udah dapat gambaran lengkap tentang Allah adalah kasih, maka gak rasa kita bisa berfungsi dalam sebuah hubungan sesuai dengan tujuan setiap hubungan itu sendiri. Sebagai seorang manusia yang utuh, sebagai seorang manusia yang mengerti bagaimana kasih Allah work, kasih Allah bekerja, bagaimana Allah adalah kasih itu sendiri, dan tujuan dari sebuah relationship yang Tuhan boleh kita taruh kita di dalamnya adalah untuk menyatakan kasih-Nya. Wow, yang benar-benar mengerti, berfungsi dalam sebuah hubungan, manusia yang benar-benar mengerti. Karena kembali, tujuan dari sebuah hubungan adalah untuk menyatakan kasih Allah. Contoh hubungan dalam pertemanan. Let's say temanmu ini butuh waktu, aku mau cerita. Apakah kamu akan memilih untuk menyatakan kasih Allah? Oke, kita ambil waktu yang baik, aku sekarang lagi di perjalanan, aku akan kabari kamu kalau misalnya aku sudah bisa mendengarkan ceritamu. Ataukah kita nggak bales gitu ya, ngerit doang gitu ya, atau kita bahkan nggak anggap, kita bahkan lupa sampai seminggu kemudian, ya itu bukan sesuatu yang menyatakan kasih Allah. Di keluarga kita, ketika mungkin kita dimarahi sama orang kita karena kita melakukan kesalahan, mereka sedang mengasihi kita, mereka sedang menyatakan kasih Allah, teman-teman, dengan berbagai macam variasi mereka mengungkapkannya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita benci dengan mereka karena kita dimarahi, karena kita salah, karena kita nggak mau disalahkan, atau ketika kita sadar bahwa kita tujuan dari hubungannya adalah untuk menyatakan kasih Allah, kita menerima dengan baik, kita respect orang tua kita, bahkan kita mengasihi mereka. Wow, suatu hal yang luar biasa bahwa akan minim gitu ya hubungan-hubungan yang istilahnya tidak sehat ketika orang-orang di dalamnya, pelaku-pelaku di dalamnya ini mengerti bahwa mereka ada dalam hubungan tersebut untuk menyatakan kasih Allah. Yuk, hubungan menjadi disfungsional gitu ya, menjadi fungsinya menjadi disfungsi itu kayak berhenti berfungsi karena tidak memenuhi tujuan ini. Kakak mau ajak kita sama-sama mengubah cara kita melihat semua hubungan yang ada. Sebenarnya nggak perlu heboh gitu ya. You can chill out, you can relax gitu ya di dalam sebuah relationship. Ketika kamu tahu, ketika kita tahu, ketika kita bisa memenuhi tujuan Allah terlepas dari status hubungan kita, asal di setiap hubungan yang kita punya, kita menyatakan kasih Allah. Karena Tuhan tahu kebahagiaan, damai sejahtera di dalam kehidupan kita adalah saat kita hidup sesuai desain yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, betapa indahnya gitu ya ketika handphone digunakan untuk berkomunikasi, karena memang didesain untuk itu. Handphone tidak digunakan sebagai ganjelan pintu, ganjelan meja, karena bukan itu desainnya. Desainnya adalah untuk komunikasi, sama seperti manusia. Manusia hidup didesain untuk menyatakan kasih Allah, bukan malah menyatakan neraka gitu ya. Kalau guyonannya orang-orang gitu ya, sampai dibilang sorry gitu ya, sampai dibilang kamu ini anaknya siapa sih, anak setan kah? Enggak seperti itu. Tuhan desain setiap manusia untuk menyatakan kasih Allah. Karena itu teman-teman, yuk sama-sama kita belajar, yuk sama-sama kita hidup untuk menyatakan pribadinya, gambar dirinya. Ya kita sudah dengan jelas mengatakan bahwa kita diciptakan dengan gambar dan rupa Allah sebagai blueprint-nya, gitu ya. Nah, marilah sama-sama hidup di dalam dunia ini, gitu ya, di dalam sebuah hubungan dengan selalu mengingat bahwa tujuan dari sebuah hubungan adalah untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan Tuhan sendiri, dan menyatakan pribadinya, menyatakan gambar dirinya yang adalah kasih. Oke, itu yang bisa Kak Aga sampaikan. I hope
Kakak berharap ini bisa menjadi bekal buat kita, bisa menjalani kehidupan, bisa menjalani relationship yang kita punya gitu ya, untuk, sama-sama menyatakan kasih Allah. Ketika kamu melakukan sesuatu dalam relationship-mu, pikir dulu dong, itu menyatakan kasih Allah atau enggak? Kalau menyatakan kasih Allah, yes, do it. Kalau tidak menyatakan kasih Allah, don't do it gitu ya, jangan lakukan. Oke, sama-sama kita berdoa. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk belajar sedikit kebenaran firman-Mu tentang relationship Tuhan, untuk just relax, untuk tahu, untuk mengerti bahwa Engkau mendesain kami untuk menyatakan kasih-Mu, menyatakan diri-Mu Tuhan dalam setiap relationship yang kami punya. Kami mengucap syukur bahwa kami, punya relationship di kehidupan kami, keluarga, pertemanan Tuhan. Kami percaya segala relationship ini Tuhan Kau taruh di dalam kehidupan kami, agar kami bisa menjalankan fungsi kami, desain kami untuk menyatakan kasih. Kami mau berdoa Tuhan, sejenak untuk teman-teman kami yang sudah melayani Tuhan di ibadah online ini, baik, tim PAW, baik, tim multimedia yang, berkorban Tuhan, yang melayani agar kami bisa menikmati fasilitas ibadah online ini. Kami percaya berkat-Mu turun atas mereka Tuhan, eee, kami percaya Engkau yang sertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di Teens, teman-teman yang menonton video ini dimanapun mereka berada, studi mereka Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan, Engkau yang buat berhasil Tuhan, berkati keluarganya, berkati, teman-teman kami dengan kesehatan, kekuatan yang daripada-Mu. Ketika ada yang sedang sakit, Engkau yang sembuhkan Tuhan. Kami percaya karya-Mu di kayu salib begitu besar, menghapus setiap dosa kami, menyembuhkan setiap penyakit kami Tuhan. Engkau sudah menanggungnya di kayu salib, di dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpinnya Tuhan Kau berikan hikmat yang daripada-Mu, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga jajaran yang paling bawah. Kami percaya Tuhan Kau yang mengasihi Indonesia, Kau yang mengasihi bangsa ini Tuhan, di mana kami boleh tinggal di dalamnya. Kau yang berkati Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk, gereja kami, gereja GSKI Betani, kiranya Engkau yang, tambah-tambahkan hikmat Tuhan, tambah-tambahkan pengertian pada pemimpin-pemimpin gereja kami, di dalam mereka melaksanakan Tuhan gereja di musim pandemi ini atau bahkan sesudahnya Tuhan. Kami percaya Engkau yang tuntun Tuhan gereja-Mu agar, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk, keadaan pandemi ini Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah Engkau sudah sediakan Tuhan di balik ini semua. Kami percaya, Engkau tetap baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya segala doa kami Tuhan kami mau dasarkan di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah turun ke dunia Tuhan, menebus setiap dosa kami, mau menjadi manusia sama seperti kami, merasakan apa yang kami rasakan. Dan kami percaya seminggu ke depan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami berjalan bersama-sama dengan terang-Mu yang, menuntun kami Tuhan, bukan menuju kecelakaan, tapi menuju rancangan hari depan yang baik. Terima kasih, kami percaya kami menerima berkat-Mu Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.